Dengan bijak, mari pilih Edi Rahmayadi Hasan. Coblos nomor 2 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dua pilihanku. The best music and information. Kardo. Dari Padang Sidempuan, kami bicara merajut pembangunan. Menjabis paritas antar daerah. Dari Gunung Tua, poros keadilan untuk Tabaksel. Dimartabatkan untuk rakyat Sumatera Utara yang terpinggirkan. Halo pendengar Kardoba, apa kabar Anda hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial juga, tokoh masyarakat yang paling mengayomi, Bapak Edi Rahmayadi Nasution, yang saat ini sudah bergelar Mangaraja Sujuangan Perkasa Alam. Bapak Edi Rahmayadi adalah salah satu calon gubernur Sumatera Utara bersama dengan pasangannya Bapak Hasan Basri sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara untuk periode 2024-2029. Bapak Edi Rahmayadi adalah gubernur pertahanan 2018 sampai dengan 2023 yang sebelumnya memiliki karir militer yang cemerlang. Sebelum menjadi gubernur, dia adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan berbagai posisi penting termasuk sebagai Pangkostrat. Bapak Edi Rahmayadi yang biasa dikenal dengan sebutan ayah memilih pensiun dini untuk terjun di Pilkada Sumatera Utara sebagai putra yang sangat dibanggakan Sumatera Utara untuk mendampingi tentu saja Ibu Nyonya Hajah Nawal Lubis dari Desa Pagur. Dan dari kawasan Hotel Mega Permata Padang Sidempuan, Sumatera Utara, mari kita mengenal lebih dekat sosok ayah Bapak Edi Rahmayadi yang sudah hadir saat ini. Selamat sore Bapak Edi Rahmayadi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kegiatannya hari ini? Amin, baik semuanya berjalan karena terasa pulang kampung, karena istri saya kampungnya ada di sini. Termasuk kampung Bapak sekarang juga gitu ya? Amin, insya Allah. Oke, nah tentu saja banyak sekali kegiatan yang Bapak kerjakan. Dan Bapak adalah tokoh masyarakat yang tentunya sudah banyak hal yang Bapak lakukan untuk daerah, khususnya daerah Tabaksel. Nah, bisa Ayah ceritakan sedikit seperti apa? Saya berada di Tabaksel selama saya menjabat kurang lebih sudah 8 kali. Mm-mm. Kenapa sampai 8 kali? Karena potensi wilayah untuk di Tabaksel ini menjanjikan sekali. Mm-mm. Termasuk yang paling penting adalah pangan, potensi pangan yang ada di Tabaksel ini. Peternakan ada di Padang Lawas. Pertanian, perkebunan ada di Madinah. Dan tambang-tambang yang memang belum kita izinkan, belum kita pikirkan untuk kita proses, karena itu untuk anak cucu kita ke depan. Tapi ke depan ini ada perkebunan, ada pertanian, ada peternakan, dan begitu menjanjikan untuk di Tabaksel ini. Untuk kemajuan Tabaksel sendiri ya Pak ya? Bukan, untuk kemajuan Sumatera Utara Pada umumnya. bisa dipenuhi dari Tabaksel ini. Oke. Nah, sebagai seorang ayah yang juga pengagum dan terinspirasi dari pahlawan nasional kita, Bapak Jenderal Aha Nasution, yang juga berasal dari daerah Huta Punggut. Dan tentu saja bahwa sudah pernah ke daerah tersebut. Sangat pernah, karena saya mengagumi beliau dan saya mendengar beliau menempatkan buku-bukunya pada saat beliau berada di militer. Nah, saya sudah sempat membacanya dan saya sempat berfoto-foto di tempat itu. Jadi Bapak sebenarnya terinspirasi juga? Dari dulu saya mengagumi dan memakai buku taktik yang diciptakan oleh beliau. Jadi itu banyak sekali memberikan inspirasi untuk Bapak dalam pembangunan Sumatera Utara selama ini.
Betul, beliau Mhm. seorang pejuang, Mhm. beliau seorang patriot, Mhm. membela, mencintai bangsa ini dengan penuh tanggung jawab, dengan darah keringat beliau untuk bangsa ini. Itu yang ingin saya tahu dan saya dapatkan, terbukti beliau membuat buku-buku taktik pertempuran. Mhm. Itulah saya baca buku itu, ada di Hulu Pungkut. Oke, Pak. Di zaman globalisasi dan era pembangunan saat ini, kita ngomongin infrastruktur yang tentunya Ayah sudah rencanakan, terutama itu pembangunan jalan wilayah Tabaksel sendiri. Nah, apakah saja yang sudah Bapak lakukan dan komitmen Bapak untuk mewujudkannya jika terpilih nantinya? Tabaksel jalan yang panjang. Mhm. Dari 3.500 kilometer yang ada jalan provinsi di Mhm. Sumatera Utara. Kami sudah menyiapkan untuk mencapai paling tidak sampai ke 70%. Mhm. Mantap. Tapi belum bisa tercapai, dia masih 62%. Kenapa? Ada tertatih-tatih di dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemborong Waskita Karya, sehingga hanya mencapai 64% jalan mantap di Tabaksel ini. Ke Mhm. depan saya bercita-cita sampai 90%. Kalau 90% itu tercapai, berarti yang kita cita-citakan, perekonomian, ada perkebunan, itu akan berjalan dengan baik dan memperkecil kos, memudahkan masyarakat melakukan usahanya Dari sisi ekonomi. dari segi ekonomi. Karena memang di Tabaksel sini Mhm. menjanjikan tentang tadi yang saya katakan adalah pangan. Mhm. Di situ ada pertanian, ada peternakan, ada perkebunan yang masih minim sekali disentuh oleh baik itu para pengusaha, penguasa Mhm. akan bersatu untuk membesarkan petani, peternak, menjadikan sumber pangan di Sumatera Utara ini. Mhm. Oke, selama 5 hari ini Ayah sudah kemana saja di Tabaksel ini? Bisa cerita sedikit? Dari mulai Padang Sidempuan, Iya. mulai masuk saya ke Tabaksel, Mhm. lantas ke Palas, lantas ke Paluta. Mhm. Sebelumnya saya ke Madinah, Mhm. ke Tapsel. Saya melihat itu semua dengan pemandangan yang sangat indah-indah. Mhm. Sungai yang begitu bersih-bersih Mhm. dan semua ada gunung, ada sawah, ada pertanian di situ, ada perkebunan di situ. Mhm. Ini yang pastinya yang saya bisa lihat dan banyak cewek-ceweknya juga cantik-cantik. Dan salah satunya adalah istri saya itu Iya, berasal dari Tabaksel. dari Tabaksel. Oke, Pak. Nah, ini dia ada pembangunan, jembatan gantung. Nah, ini tentunya ide dari Bapak juga kan sebenarnya, dan ini mungkin tidak terungkap di masyarakat luas, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak jembatan ini saat ini dan pandangan masyarakat umum? Insya Allah Mhm. itu jembatan menjembatani Mhm. Sungai Berunum. Mhm. Yang luas sungai itu sangat lebar, ada Mhm. kurang lebih ada 250 meter, Mhm. cukup lebar. Tetapi kita lihat kepentingan dari segi ekonomi, menghubungkan antara Palas dan Paluta. Mhm. Dan anak-anak dalam bersekolah. Mhm. Dan untuk melakukan ada kegiatan-kegiatan ekonomi antara dua daerah. Saya pikir udah wajar Mhm. kalau itu kita jadikan permanen jembatannya, bukan jembatan gantung. Mhm. Ini sangat mendukung perekonomian. Jadi ini akan menjadi rencana Bapak? Pasti, insya Allah Mhm. saya punya wewenang dan Mhm. itu menjadikan prioritas bagi Mhm. saya. Nah, Bapak sekarang ini sudah sukses sebagai seorang ayah
tentunya mencapai semua yang tentunya Bapak harapkan, dan tentunya ini tidak terlepas dari dukungan pendamping. Dalam hal ini Ibu Nawal yang tentu saja yang selalu berada di sisi Bapak. Nah, kita mau tahu dong dukungan seperti apa sih dari seorang wanita seperti Ibu Nawal yang selalu setia mendampingi ayah dalam suka dan duka sampai dengan saat ini. Mungkin masyarakat Sumatera Utara banyak yang tidak tahu nih ceritanya. Ya, pastinya Mhm. Boru Lubis itu back-back. Nah, Maksudnya Pak? back-back itu cerewet. Heeh. Dia memang itulah watak, tetapi positif. Mhm. Kalau kita tak dicerewetin laki-laki ini, Mhm. wah sulitlah kita untuk bisa kita berkarya dengan benar. Mhm. Itulah pendamping. Mhm. Pendamping hanya bukan untuk susah dan senang, tapi Mhm. pendamping merupakan perjanjian sehidup semati yang insya Allah nanti di surga kami bersama. Selalu setia. Oke. Nah, bagaimana dengan Ibu Nawal? Ada rahasia mungkin yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat, kelanggengan keharmonisan antara Bapak Edi dengan Ibu Nawal? Nggak ada ya, Heeh. paling seperti biasa saja. Heeh. Ya mungkin kita saling mengalah lah kalau yang satu marah, yang satu ngalah gitu ya. Saya pikir itu di dalam rumah tangga sudah biasa ya, Mhm. seperti itu. Pastilah ada sesuatu yang tapi namanya aja suami itu kan belahan jiwa ya. Iya. Jadi Mhm. ya seperti itulah kalau kita salah satu harus mengalah dan kita selalu membawa persoalan itu kepada keagama yang kita anut. Iya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kita kembali ke agama, oh seperti ini. Jadi kita bisa lebih sabar, Iya. kita bisa lebih mengalah lah Iya. antara berdua. Mhm. Kadang-kadang Pak Edi yang ngalah, kadang Iya. saya yang ngalah. Saling pengertian ya Bu ya. Nah, pernah nggak Bapak curhat ke Ibu, aduh kayak capek sekali, bagaimana nih Bu? Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit gitu? Kayaknya Pak Edi itu nggak pernah mengeluh, Oh gitu. capek Heeh. dari Tetap semangat ya? tetap semangat. Nggak pernah, Mhm. walaupun saya tahu dia capek, dia Mhm. nggak pernah ngeluh. Dari dia tentara tuh dia nggak pernah Mhm. ngeluh. Ya cuma saya aja yang ngerti kalau dia lagi ngeluh berarti dia ada capek. Itu aja. Oke. Nah, untuk Pak Edi Ramayadi, ini mungkin rahasia besar yang mungkin nggak diketahui oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya. Kenapa akhirnya memilih wanita Mandailing? Takdir. Jadi pada saat itu saya tamat SMA saya tahun 79. Mhm. Tahun 80 saya tes ke Mhm. Akademi Militer. Mhm. Saya tidak lulus. Mhm. Saya sampai ke Magelang, saya dipulangkan. Mhm. Begitu saya pulang, diambil sama ayah saya, Mhm. dimasukkan saya kuliah Mhm. ke WISU Mhm. Di Medan ya Pak ya? di Medan. Mhm. Begitu saya masuk di WISU satu hari, saya lihat perempuan satu ini. Memang kebetulan saya tak pernah pacaran. Jadi pandangan pertama ini ceritanya Pak? Pandangan pertama saya Mhm. kejar-kejar dan Mhm. dapat di masjid dapatnya. Itulah Mhm. Masjid WISU itulah sebagai Saksi. saksi hidup. Itu dan saya melihat dia, saya tak melihat suku, Mhm. hanya karena saya lihat dia dan saya berkeinginan berkenalan dan berpacaran, Mhm. 10 tahun berpacaran, baru saya menikah. Dan saya sekarang sudah punya 3 anak, Mhm. 1 cucu, dan inilah saya saat ini adalah orang yang paling bahagia. Sudah lengkap sama saya. Ayah yang baik ya bagi Ibu Nawal juga ya. Oke. Nah, untuk ke depannya visi dan misi seorang ayah dalam membangun Sumatera Utara seandainya terpilih lagi nanti untuk memimpin Sumatera Utara seperti apa? Menjadikan Sumatera Utara yang unggul, Heeh. maju, Mhm. dan berkelanjutan. Mhm.
untuk unggul, pendidikan ini menjadikan prioritas. Secara demografi memang kita punya untuk itu semua. Tetapi pendekatan yang lebih khusus, pendekatan yang lebih terkoordinir, kolaborasi, baik itu dengan kabupaten dan provinsi. Kita berbicara dan secara real kita lakukan untuk kita dapatkan bibit-bibit unggul untuk membangun Sumatera Utara, untuk ke depan adalah sebagai kader pemimpin Sumatera Utara. Itu adalah unggul. Begitu kita bicara maju, berarti potensi-potensi wilayah ini, baik itu geo, demo, dan kondisi sosial yang harus kita garap bersama. Yang ketiga, berkelanjutan, kita menjaga benar alam ini. Tidak boleh sembarang diambil alam ini, diganggu alam ini. Harus kita bersama-sama dengan secara prioritas. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur, yang keempat adalah pertanian, peternakan, dan perkebunan, yang kelima adalah pariwisata. Itu yang harus kita lakukan. Dengan membangun desa, menata kota. Oke, amin. Mudah-mudahan visi dan misi ini bisa tercapai ya Pak ya. Nah, saya dengar Bapak akan melakukan kegiatan doa akbar dan zikir bersama untuk Sumatera Utara bermartabat yang menghadirkan Bapak Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad. Nah, seperti apa kegiatannya dan apa tujuan dari kegiatan ini Pak? Yang pertama, kita sudah melakukan kampanye untuk mengejar popularitas, untuk mengejar elektabilitas. Kita sudah berusaha, sudah bekerja keras, dan kita akan melakukan doa. Itulah suatu ikhtiar yang kita lakukan. Abdul Somad bukan di dalam doa itu, tetapi Abdul Somad untuk memberikan pengajaran, tausiah, karena beliau cukup hafal, cukup mampu dengan hadis-hadisnya, dengan Al-Qur'annya. Ini yang kita harap sambil kita berdoa bersama untuk bertambah ilmu kita. Untuk berdoa bersama, sekian banyaknya tuan-tuan guru, pesantren-pesantren yang hadir di tempat ini. Pastinya karena masih berbau politik, tidak ada yang di bawah umur. Semuanya kita akan lakukan secara benar dan tidak menyalah. Insya Allah. Iya, amin. Nah, yang terakhir untuk Bapak Edi Rahmayadi, harapan Ayah untuk masyarakat Sumatera Utara yang lebih baik dan bermartabat seperti apa? Awali dengan demokrasi yang benar. Dengan berdemokrasi yang benar akan mendapatkan umaroh pemimpin yang benar. Syidik, tablik, amanah, fatona. Bersih dan dapat dijadikan amanah, memberikan amanah. Yang kedua, dia bisa memberikan pengarahan, pengajaran, itulah tablik. Fatona, dia mau cukup ilmu untuk memimpin rakyatnya. Semoga mendapatkan pemimpin yang adil. Itu yang berharap dengan demokrasi ini. Iya, amin. Semoga kita mengharapkan demikian ya. Dan demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Ayah Bapak Edi Rahmayadi, calon gubernur Sumatera Utara untuk periode 2024-2029, dan juga kepada Ibu Nawal yang terhormat, kami ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya. Kepada Ayah dan juga Bapak Edi Rahmayadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya karena banyak sekali kegiatan yang tentunya dilakukan selama di Tabaksel ini, dan tentunya semoga pembicaraan kita, wawancara ini, dan talkshow ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat Sumatera Utara umumnya untuk lebih mengenal siapa sebenarnya sosok Ayah Bapak Edi Rahmayadi yang tegas, disiplin, dan juga mengayomi, dan tentu saja memberikan yang terbaik untuk Sumatera Utara ke depannya. Terima kasih banyak untuk ke Bapak dan Ibu, dan terima kasih banyak untuk pendengar Kardopa. Sampai jumpa di lain kesempatan pada talkshow berikutnya. Sampai jumpa. Dua
Dengan bijak, mari pilih Edi Rahmayadi Hasan. Coblos nomor 2 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dua pilihanku. The best music and information. Kardo